Baik, coba lihat semuanya ini di fokus. Bapak ada gambar dua segitiga gitu ya. Itu merupakan apa tuh? Cerminan terhadap sendiri kan? Ya. Ini cerminan ini kan? Ya. Nah, berdasarkan temuan kalian, apa persamaan dan perbedaan di antara kedua segitiga tersebut? Persamaan dan perbedaan. Sebutin persamaan, baru perbedaan. Bapak ada yang bisa? Ukurannya sama, Pak. Ukurannya sama. Lagi? Barometernya sama barometer yang kedua itu sama, Pak. Bentuknya. Ya. Oke. Lagi itu baru persamaannya tuh. Terus juga tak perbedaan. Ya, di kuadrannya, Pak. Oh, oke. Berarti persamaannya di bentuk dan ukurannya, perbedaannya koordinat titik yang berubah ya. Iya, Pak. Oke. Kira-kira ada nggak cara yang mudah untuk mendapatkan bayangan itu tanpa kita secara manual gitu menggambarkannya? Ada nggak cara yang mudah? Kira-kira? Harusnya Saya baik. Nanti kita coba periksa apakah dapat rumus atau bagaimana. Kemudian Bapak lagi ada pertanyaan. Masih di gambar tadi. Coba kalian amati dan jawab pertanyaannya, bagaimana hubungan koordinat titik dengan bayangannya itu jika ditentukan adalah sumbi. Bagaimana hubungannya? Coba kalian lihat, kalian amati hubungan koordinat titik dengan bayangannya. kalau dari gambar itu, Pak, kan yang titik A yang sebelah sini tuh dia titiknya 1,1. Yang ini ya? Iya, Pak. Iya. Kemudian sedangkan bayangan dari titik A itu dia min 1,1, jadi x-nya yang berubah. Begitu juga dengan titik titik B dan C. Kalau misalkan ada gambar ini pencerminan terhadap sumbu X. Bagaimana hubungannya? Yang berubah? Y-nya, Pak. Berarti dugaan sementara kita atau kesimpulan sementara kita itu kalau misalkan refleksi terhadap sumbu X, Y-nya yang berubah. Terhadap sumbu Y, X-nya yang berubah. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke kelompok, ada yang ingin ditanyakan di pembelajaran awal kita tadi? Ada yang ingin bertanya? Apa aja boleh pertanyaannya yang berkaitan dengan refleksi? Ya. Bisa nggak, Pak, pencerminan itu dikerjakan dengan pakai ini teknologi? Pencerminan apakah bisa dipakai teknologi gitu ya? Oke. Bagus ya pertanyaan dari Rosa, tepuk tangan dulu. Jadi untuk pencerminan itu kita ada berbagai cara ya untuk menentukan bayangan titiknya. Yang pertama bisa kita gambar secara manual seperti tadi itu. Yang kedua bisa nanti pakai rumus, kita temukan nanti rumusnya. Dan yang ketiga bisa pakai berbantuan teknologi. Teknologinya itu bernama GeoGebra gitu ya. Nanti coba kita tes nih. Ada juga di atap ini kita tes. Baik, Bapak akan bagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama itu Aninal, Cindy, Makfira, Zelda, dan Nona beserta Salwa. Kelompok kedua ada Nadifa, Sinta, Soraya, dan Ocha. Kelompok tiga ada kurang yang satu orangnya. Berarti Salwa masuk ke kelompok tiga. Berarti ada Salwa, ada Ani, ada Dini, dan ada Sarah Saribis. Silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya. Oke, perhatian semuanya. Di sini kan ada KPD ini. Halaman pertama itu berisikan nama kelompok dan anggota kelompok. Itu kalian isikan, jangan sampai lupa. Kemudian aktivitas pertama itu kalian menentukan refleksi terhadap sumbu X secara manual gitu ya. Di aktivitas kedua itu masih secara manual, tapi untuk sumbu Y. Di aktivitas ketiga itu kita pakai GeoGebra gitu ya. Jadi koordinat titik yang kalian pakai itu bisa di kuadran pertama, kuadran kedua, jadi bebas terserah kalian. Kemudian aktivitas 4 masih di GeoGebra, tapi terhadap sumbu Y. Baru nanti di akhir coba kalian lihat di KPD kalian
Di akhir ada apa nih? Iya, ada kolom untuk menaruh bentuk umum. Tadi kan udah kalian uji kan. Nanti kalian taruh apa jadinya bentuk umum refleksi adalah sumbu X dan sumbu Y. Dan juga ada kolom untuk menuliskan sifat-sifat dari refleksi. Oke, teman-teman semua. Baik, silakan kerja kembali. Tahap C-nya, bagaimana kita nih? Tahap C-nya, bagaimana kita nih? Tahap B. Tahap C, coba lihat, coba baca di LKPD. Pilih reflect outline. Apa tuh artinya? Refleksi terhadap garis. Tekan ini, tekan bagian ini, tekan refleksi pada garis. Nih. Coba lihat, baca lagi. Klik pada poligon. Di poligonnya, kalian mau kemana nih? Sumbu X atau sumbu Y? Ke sumbu X. Oke. Dan sumbunya keluar. Itu dia. Itu hasil pencerminannya. Kalau misalkan mau ke sumbu Y, tinggal tekan aja lagi. Tekan ini, refleksi tadi, tekan poligonnya, tekan sumbu Y. Keluar pencerminannya. Gitu ya. Ini kuadran berapa nih? Kuadran 2. Ya. Misalkan mau kalian di kuadran 3, tinggal hapus, buat lagi di kuadran 3. Jadi beberapa kuadran bisa kalian buat. Bebas, suka kalian. Baik. Gitu ya. Oke, Pak. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, tanyakan lagi. Dan nentuin titik koordinat A, B, C nih Pak. Itu belum tahu ya. Belum Pak. Baik, perhatian semua ya. Ada teman kalian yang bertanya mengenai bagaimana menentukan koordinat titik A, misalnya ya. Jadi, misalkan saya ada satu koordinat titik A. Ini ada koordinat tertulis X, Y. Yang kami dia berapa tadi? Titik A nya sini ya. Ya. Oh iya, sebelum saya jawab, ada yang tahu bagaimana cara menentukan itu koordinat titik? Ada yang tahu cara menentukan koordinat titik di koordinat kartesius? Baca. Pertama lihat dulu nilai X-nya Pak, baru lihat nilai Y-nya. Oke, betul ya. Kalau misalkan di angka ini tadi kan berapa tuh? 1,1 ya? Berarti sini kan? Kita lihat dulu nilai X-nya, nilai di sumbu X, baru kemudian sumbu Y. Kalau misalkan saya ada titik di sini misalnya. Ini berapa koordinatnya? 2,3. Di 2,3. Kita tambahkan titik B kan? Jadi gitu, untuk menentukan koordinat titik itu kita lihat dulu letaknya di sumbu X berapa, baru kemudian sumbu Y. Jadi X sama Y, jangan di koma X. Baik, silakan bekerja lagi. Baik, waktunya sudah habis. Silakan untuk setiap program pokok bagi ke depan.
kelompok 1 percobaannya juga betul. Oh ya, bentuknya udah betul juga, sifat-sifatnya juga udah pas. Coba kalian lihat, ada yang ini, ada yang salah, ada yang beda. Nomor 3 yang mana tuh? Yang ini ya? Salah sini ya? Tapi soal 1, soal 2, soal 3, soal 4 betul ya? Ini kurang teliti nih orangnya ini. Min 3, soalnya apa? Min 3? Cuma ini yang berubah ya? Ini dua yang berubah. Baik, untuk pengerjaan dari kelompok 1 ke kelompok 2 sudah bagus, cuman untuk kelompok 1 cuma kurang teliti aja untuk penentuan titik koordinatnya. Jika data